Izia. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu manajemen keuangan dalam kewirausahaan. Jadi, tonton terus video ini ya. So, let's get started. Manajemen keuangan adalah fondasi yang vital dalam menjalankan bisnis, terutama dalam konteks kewirausahaan. Hal ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan aspek keuangan dari sebuah perusahaan. Bagi para wirausahawan, manajemen keuangan bukan hanya tentang mengelola pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga mengenai pengambilan keputusan yang cerdas untuk alokasi sumber daya, pengelolaan risiko keuangan, dan menciptakan strategi keuangan yang berkelanjutan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif, kemampuan untuk memahami, merencanakan, dan mengelola keuangan dengan baik adalah faktor kunci yang dapat memengaruhi kelangsungan serta kesuksesan bisnis kewirausahaan. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai peran dan strategi dalam manajemen keuangan dalam konteks kewirausahaan, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dalam mencapai tujuan bisnis. Manajemen keuangan adalah elemen penting dalam mengelola bisnis kewirausahaan. Ini mencakup serangkaian proses dan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan aset perusahaan. Dalam konteks kewirausahaan, manajemen keuangan mencakup perencanaan anggaran, penentuan sumber pendanaan, pengawasan pengeluaran, analisis risiko keuangan, dan perencanaan strategis dalam mencapai tujuan keuangan. Pentingnya manajemen keuangan dalam kewirausahaan tak terbantahkan. Para wirausahawan seringkali dihadapkan pada tantangan unik, seperti perubahan pasar yang cepat, pengelolaan modal terbatas, dan risiko yang tinggi. Dalam situasi ini, kemampuan untuk merencanakan dan mengelola keuangan dengan bijak menjadi kunci untuk kelangsungan bisnis. Manajemen keuangan yang baik memungkinkan para wirausahawan untuk menghindari masalah keuangan yang serius, mengidentifikasi peluang investasi yang potensial, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, manajemen keuangan yang efektif juga membantu wirausahawan dalam menjaga kontrol atas bisnis mereka, meningkatkan kepercayaan investor, dan merencanakan strategi bisnis jangka panjang yang kuat. Dengan kata lain, manajemen keuangan bukan hanya tentang pencatatan uang masuk dan keluar, tetapi juga tentang membuat keputusan cerdas yang memungkinkan bisnis kewirausahaan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Perencanaan keuangan bisnis. Perencanaan keuangan bisnis adalah proses kritis dalam mengelola aspek finansial dari sebuah perusahaan. Ini melibatkan penyusunan rencana yang terstruktur dan terperinci mengenai bagaimana perusahaan akan mengelola dana, sumber pendanaan, dan alokasi keuangan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Rencana keuangan bisnis mencakup berbagai aspek, termasuk proyeksi pendapatan, pengeluaran, perencanaan modal, manajemen risiko, dan strategi pengembangan bisnis. Perencanaan keuangan bisnis memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Kedua, ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko finansial yang mungkin dihadapi dan merancang strategi untuk mengelolanya. Ketiga, perencanaan keuangan membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, yang penting untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Selain itu, rencana keuangan bisnis juga digunakan sebagai alat komunikasi internal dan eksternal. Ini membantu pemilik, manajemen, dan investor memahami bagaimana perusahaan akan mengelola keuangan mereka dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan rencana keuangan yang baik, perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang investasi, dan menjaga kestabilan finansial dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Dengan kata lain, perencanaan keuangan bisnis adalah dasar untuk kesuksesan finansial dan pertumbuhan perusahaan. Perencanaan keuangan bisnis adalah langkah strategis yang sangat penting dalam pengelolaan finansial perusahaan. Ini bukan hanya sekedar pencatatan pendapatan dan pengeluaran, melainkan sebuah proses yang mencakup penyusunan rencana yang rinci mengenai bagaimana perusahaan akan mengelola seluruh aspek keuangannya. Ini mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran, perencanaan modal, manajemen risiko, serta strategi pengembangan bisnis.
Tujuan utama dari perencanaan keuangan bisnis adalah mengidentifikasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Selain itu, perencanaan ini membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko finansial yang mungkin dihadapi dan merancang strategi untuk mengelolanya. Ini juga digunakan sebagai alat komunikasi, memungkinkan pemilik, manajemen, dan investor memahami bagaimana perusahaan akan mengelola keuangan mereka dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan perencanaan keuangan yang solid, perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang investasi, dan menjaga stabilitas finansial dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Dalam esensi, perencanaan keuangan bisnis adalah panduan strategis yang membantu perusahaan mengelola keuangan mereka dengan bijak dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang dengan lebih baik. Dalam esensi, perencanaan keuangan bisnis adalah panduan strategis yang memberikan arah dan kontrol atas aspek finansial perusahaan. Ini sebagian besar berfungsi sebagai peta jalan yang membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam pengelolaan keuangan mereka. Dengan merinci rencana pendapatan, pengeluaran, investasi, dan sumber daya keuangan lainnya, perencanaan keuangan menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Pentingnya perencanaan keuangan tak terbatas pada pengelolaan anggaran sehari-hari, tetapi juga mencakup identifikasi peluang pertumbuhan, penanganan risiko finansial, dan pengambilan keputusan strategis. Dengan merencanakan keuangan dengan cermat, perusahaan dapat menghindari jebakan finansial yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. Lebih dari itu, perencanaan keuangan menciptakan landasan untuk pertumbuhan berkelanjutan dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan keuangan bisnis adalah alat yang sangat penting dalam memastikan stabilitas finansial dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Perencanaan keuangan bisnis adalah inti dari pengelolaan finansial yang baik dalam sebuah perusahaan. Ini berperan sebagai instrumen strategis yang membimbing perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan mereka dengan bijaksana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lebih dari sekedar mencatat angka-angka, perencanaan keuangan melibatkan pengembangan strategi, tujuan, dan taktik yang berkaitan dengan finansial, yang membantu perusahaan untuk merencanakan bagaimana mereka akan mendapatkan, mengalokasikan, dan mengelola dana mereka. Dalam perencanaan keuangan, perusahaan merinci proyeksi pendapatan dan pengeluaran mereka, mengidentifikasi risiko finansial yang mungkin muncul, dan mengevaluasi peluang investasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dalam mengelola modalnya dan menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, perencanaan keuangan bisnis bukan hanya alat administratif, melainkan panduan strategis yang memainkan peran kunci dalam mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan jangka panjang dan ketahanan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan kas dan likuiditas. Pengelolaan kas dan likuiditas adalah elemen kunci dalam manajemen keuangan perusahaan. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola aliran kas mereka untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial dan peluang investasi. Pengelolaan kas yang efisien melibatkan perencanaan yang cermat untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran, memaksimalkan likuiditas, dan menjaga saluran dana yang lancar. Likuiditas yang baik memungkinkan perusahaan untuk menjaga kestabilan finansial, mengatasi kejutan finansial, dan merespons peluang bisnis dengan cepat. Di sisi lain, manajemen kas yang buruk dapat menyebabkan ketidakstabilan, bahkan potensi kebangkrutan. Oleh karena itu, pengelolaan kas dan likuiditas adalah prioritas utama dalam manajemen keuangan perusahaan, dan melibatkan pemantauan yang berkelanjutan terhadap aliran kas, alokasi dana, dan strategi investasi yang tepat untuk menjaga keseimbangan finansial yang sehat. Dengan demikian, pengelolaan kas dan likuiditas adalah aspek vital dalam memastikan kelangsungan bisnis dan kemampuan perusahaan untuk merespons dengan fleksibilitas terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Pengelolaan kas dan likuiditas adalah praktik bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan dana tunai sebuah perusahaan.
Ini mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera dan untuk mengelola dengan bijaksana kelebihan dana. Manajemen kas melibatkan pengambilan keputusan strategis tentang bagaimana mengelola dan mengalokasikan kas perusahaan untuk berbagai tujuan. Ini termasuk penentuan berapa banyak dana yang akan disimpan dalam bentuk likuid, seperti rekening bank, dan berapa banyak yang akan diinvestasikan atau digunakan untuk membayar utang. Praktik pengelolaan kas yang baik juga mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap aliran kas, perencanaan anggaran, dan identifikasi sumber-sumber risiko likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengakses dana tunai dengan cepat untuk memenuhi kewajiban atau peluang yang muncul. Pengelolaan likuiditas yang baik melibatkan menjaga saldo kas yang cukup untuk mengatasi kejutan finansial dan untuk merespons dengan cepat peluang investasi yang mungkin muncul. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk mengelola kas dan likuiditas dengan baik dapat mengakibatkan kesulitan finansial dan bahkan potensi kebangkrutan. Dengan kata lain, pengelolaan kas dan likuiditas adalah langkah kunci dalam menjaga stabilitas finansial perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan dapat mengatasi tantangan finansial dengan efisien. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pertumbuhan dan investasi dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis. Ketidakmampuan untuk mengelola kas dan likuiditas dengan baik dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan finansial sebuah perusahaan. Ketika perusahaan tidak dapat memastikan ketersediaan dana tunai yang memadai untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang mendesak, seperti membayar gaji, hutang, atau biaya operasional lainnya, ini dapat mengakibatkan kesulitan finansial yang signifikan. Perusahaan mungkin terpaksa mengambil tindakan seperti pinjaman dengan suku bunga tinggi atau menjual aset berharga dengan harga yang lebih rendah untuk mendapatkan dana tunai secepat mungkin. Kondisi ketidakstabilan keuangan semacam ini dapat menjadi awal dari spiral negatif. Perusahaan yang terjebak dalam masalah likuiditas dapat mengalami kesulitan dalam membayar utang atau mengatasi beban bunga yang tinggi, yang pada akhirnya dapat membawa mereka ke ambang kebangkrutan. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengelola kas dengan baik juga dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk merespons peluang bisnis yang muncul, seperti investasi dalam ekspansi atau penelitian dan pengembangan. Dalam kesimpulan, pengelolaan kas dan likuiditas yang buruk adalah risiko serius bagi kelangsungan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus memprioritaskan praktik manajemen keuangan yang baik untuk menghindari potensi bahaya finansial dan menjaga stabilitas dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Pembiayaan bisnis. Pembiayaan bisnis adalah proses yang memungkinkan perusahaan mendapatkan dana yang diperlukan untuk menjalankan operasi mereka atau untuk melaksanakan proyek-proyek pertumbuhan. Ini mencakup berbagai cara perolehan dana, termasuk pinjaman bank, investasi modal ventura, penjualan saham, pembiayaan hutang, atau penggunaan modal internal. Pembiayaan bisnis sangat penting karena dapat memengaruhi pertumbuhan, pengembangan, dan keberlanjutan perusahaan. Setiap jenis pembiayaan memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Misalnya, pinjaman bank dapat memberikan akses cepat ke dana, tetapi juga menimbulkan beban bunga. Sementara itu, pendanaan modal ventura bisa memberikan sumber dana tambahan, tetapi mungkin melibatkan pengurangan kepemilikan perusahaan. Pemilihan metode pembiayaan yang tepat sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan perusahaan, serta kemampuannya untuk mengatasi risiko finansial. Pembiayaan bisnis adalah elemen vital dalam mengelola perusahaan dengan baik, karena memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk beroperasi dan tumbuh. Ini juga dapat memengaruhi struktur kepemilikan dan kendali perusahaan. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang cermat dan pemilihan strategi pembiayaan yang bijak adalah langkah penting dalam menjalankan bisnis dengan sukses dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Pembiayaan bisnis merujuk pada seluruh proses pengumpulan dana atau sumber pembiayaan yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mendukung operasi, pertumbuhan, atau proyek-proyek khususnya. Dalam konteks bisnis, pembiayaan adalah langkah kunci yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk beroperasi, mengembangkan produk atau layanan, memperluas pangsa pasar, atau mengatasi tantangan finansial.
Ada berbagai metode pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan, termasuk pembiayaan internal, seperti penggunaan laba yang ditahan, pembiayaan eksternal melalui pinjaman bank atau penerbitan saham, serta sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan hutang atau modal ventura. Setiap metode memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan implikasi yang berbeda terhadap struktur perusahaan. Pentingnya pembiayaan bisnis tidak dapat diabaikan, karena hal ini adalah faktor penentu dalam menjaga kelangsungan operasional sebuah perusahaan. Kemampuan untuk mengamankan dana yang cukup adalah fondasi dari setiap bisnis yang berfungsi dengan baik. Tanpa pembiayaan yang memadai, perusahaan mungkin tidak dapat membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, menutup biaya operasional, atau memenuhi kewajiban finansial lainnya yang muncul dalam rutinitas bisnis sehari-hari. Pembiayaan yang cukup juga memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pertumbuhan dan pengembangan. Ini bisa termasuk ekspansi ke pasar baru, pengenalan produk atau layanan baru, atau investasi dalam inovasi dan penelitian. Semua langkah-langkah ini memerlukan sumber daya finansial yang kuat untuk diwujudkan, dan tanpa pembiayaan yang tepat, perusahaan mungkin kehilangan peluang-peluang ini. Selain itu, pembiayaan bisnis juga berperan dalam mengatasi ketidakpastian finansial. Bisnis selalu dihadapkan pada fluktuasi pasar, perubahan regulasi, atau bahkan situasi krisis tak terduga. Pembiayaan yang tepat dapat memberikan perusahaan keberdayaan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini tanpa harus mengalami gangguan yang serius dalam operasi mereka. Dalam ringkasan, pentingnya pembiayaan bisnis tidak hanya mencakup keberlanjutan operasional sehari-hari, tetapi juga memberikan daya dorong untuk pertumbuhan, inovasi, dan ketahanan terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Mampu mengamankan sumber dana yang cukup adalah salah satu faktor kunci yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan sukses. Pentingnya pembiayaan bisnis terletak pada kemampuan perusahaan untuk mengamankan dana yang cukup untuk mengelola operasinya, berinvestasi dalam pertumbuhan, atau menghadapi tantangan keuangan yang tak terduga. Dengan merencanakan pembiayaan dengan cermat, perusahaan dapat menjaga stabilitas finansialnya, merespons perubahan pasar, dan mencapai tujuan bisnisnya. Oleh karena itu, pembiayaan bisnis adalah komponen integral dalam manajemen keuangan perusahaan yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan kelangsungan bisnis tersebut. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses yang sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja finansial suatu perusahaan selama periode tertentu. Dalam analisis laporan keuangan, beberapa elemen utama termasuk perhitungan rasio keuangan, pemahaman tren kinerja dari periode ke periode, serta pembandingan dengan standar industri. Rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage, memberikan wawasan tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset, menghasilkan laba, dan mengelola risiko finansial. Analisis tren kinerja membantu dalam melacak apakah perusahaan mengalami peningkatan, penurunan, atau stabilitas dalam kinerja finansialnya. Dengan membandingkan data laporan keuangan dari beberapa periode berbeda, perusahaan dapat mengidentifikasi pola dan perubahan yang mungkin signifikan. Selain itu, pembandingan dengan rata-rata industri sejenis membantu perusahaan menilai sejauh mana mereka berada di atas atau di bawah standar industri, yang dapat menjadi indikator kompetitivitas mereka. Analisis laporan keuangan juga membantu dalam mengidentifikasi risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan yang sesuai. Dengan memahami laporan keuangan secara mendalam, perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik, merencanakan pertumbuhan, dan mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, analisis laporan keuangan juga memberikan transparansi kepada investor, kreditur, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya, meningkatkan kepercayaan terhadap kesehatan finansial perusahaan. Dengan kata lain, analisis laporan keuangan adalah alat penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan dalam perencanaan, pengukuran, dan pengelolaan kinerja keuangan mereka. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang sangat penting dalam manajemen keuangan sebuah perusahaan.
Dalam analisis ini, laporan-laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dievaluasi secara cermat untuk memahami kinerja finansial perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan mengelola aset, memperoleh laba, dan menghadapi risiko finansial. Analisis laporan keuangan melibatkan beberapa aspek, termasuk perhitungan rasio keuangan yang mengukur kesehatan finansial perusahaan, pemahaman tren kinerja dari periode ke periode, serta pembandingan dengan standar industri atau pesaing. Rasio keuangan, seperti rasio likuiditas dan profitabilitas, memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya dan mencapai laba. Analisis tren membantu dalam melacak perubahan kinerja perusahaan, sementara pembandingan dengan industri atau pesaing membantu menilai sejauh mana perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnisnya. Dalam analisis ini, tujuan utama adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan finansial perusahaan, mengidentifikasi potensi risiko, dan memberikan panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, manajemen keuangan adalah tindakan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan sumber daya finansial perusahaan. Ini adalah proses yang lebih luas yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, alokasi dana, investasi, dan pembiayaan. Manajemen keuangan bertujuan untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan dengan mengelola dana dengan bijaksana. Jadi, sementara analisis laporan keuangan adalah langkah khusus yang digunakan untuk memahami kinerja finansial, manajemen keuangan adalah pendekatan yang lebih holistik untuk mengelola sumber daya finansial perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan melibatkan pengambilan tindakan yang diperlukan berdasarkan temuan dari analisis laporan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan adalah pendekatan strategis yang penting dalam mengelola sumber daya finansial sebuah perusahaan. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan mengarahkan dana dan aset keuangan perusahaan dengan bijaksana, dengan tujuan mencapai dan memelihara tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Salah satu komponen utama dari manajemen keuangan adalah analisis laporan keuangan, di mana laporan-laporan finansial seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dievaluasi secara rinci. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi finansial perusahaan dan mengidentifikasi tren, kekuatan, dan potensi risiko yang terkait. Dengan pemahaman yang mendalam ini, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat dan strategis. Analisis laporan keuangan membantu manajemen keuangan dalam membuat keputusan yang berdasarkan data dan fakta. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan sedang menurun, manajemen keuangan dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan likuiditas, seperti mengurangi biaya, meningkatkan arus kas, atau mengajukan pinjaman. Demikian pula, jika analisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang kuat, manajemen keuangan dapat memutuskan untuk mengalokasikan dana keuangan untuk ekspansi atau investasi lebih lanjut. Dengan kata lain, manajemen keuangan melibatkan pengambilan tindakan yang disesuaikan dengan temuan dari analisis laporan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Ini mencakup perencanaan anggaran, pengambilan keputusan investasi, manajemen risiko, dan alokasi dana yang bijaksana. Dengan praktik manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansialnya, meningkatkan kinerja finansial, dan mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga menginspirasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.